Belakangan ini telah terjadi beberapa insiden-insiden memalukan di dunia sepak bola kita. Dimulai dari insiden penyerangan kelompok supporter yang sedang doa bersama hingga narasinya kemana-mana. Lalu yang paling terbaru, insiden yang menimpa Beckham Putra di Stadion GBK atas provokasi yang dia terima dari oknum supporter. Rentetan kejadian ini mengerucut pada satu hal yang paling tampak di mata publik, yaitu rivalitas. Sebelum membahas lebih jauh, saya ingin menyampaikan disclaimer dulu bahwa video ini saya buat bukan untuk menyudutkan, memaki, atau menghujat satu pihak tertentu, melainkan ini murni karena saya seorang warga negara sekaligus pecinta sepak bola yang peduli pada ekosistem sepak bola kita. Silakan ditonton sampai habis karena kita akan membahas secara objektif akar dari permasalahannya. Insiden pertama yang akan saya bahas itu adalah insiden penyerangan kelompok supporter di Serang, Banten. Yang narasinya itu, jadi satu kelompok lagi acara doa bersama sambil makan-makan, tiba-tiba terjadi penyerangan oleh kelompok lain. Di situ ada anak usia 2 tahun dan anak usia 8 tahun yang katanya jadi korban. Tapi setelah kita cross-check langsung ke ayah dari korban, katanya kalau anaknya itu bukan korban secara fisik katanya, jadi anaknya itu terlempar lalu terinjak, yang jadi luka itu lebih ke psikis mungkin gitu. Insiden yang kedua ini terkait provokasi yang dilakukan oknum supporter kepada Beckham Putra yang sedang membela timnas. Ini agak unik sebenarnya karena Beckham Putra sedang tugas negara, namun malah diprovokasi, diacungkan jari tengah oleh supporternya sendiri. Bahkan sampai dilerai oleh pemain diaspora. Ini agak memalukan sebetulnya. Dari dua kasus ini, sebetulnya benang merahnya ada satu, yaitu rivalitas yang kebablasan. Sebenarnya secara industri, rivalitas itu cukup penting ya. Jadi rivalitas Persib dan Persija ini bisa dibilang adalah rivalitas yang terbesar se-ASEAN. Bukan di skala nasional lagi, tapi se-ASEAN. Itu menyedot perhatian di publik yang sangat masif, meningkatkan rating siaran, meningkatkan gairah ekonomi, dan lain sebagainya. Cuman sayangnya SDM kita itu belum siap dengan panggung sebesar itu. Ketika industri membawa rivalitas ini ke ranah yang lebih modern, tapi federasi selaku payung utama seolah tidak tahu cara mengelolanya, yang menjadi ironisnya itu dan tragis adalah saudara-saudara kita yang di akar rumput, karena mereka adalah korbannya, korban dari gagalnya sistem. Mereka tidak dibekali alat ukur untuk menyaring informasi, sehingga jalanan dan stadion menjadi tempat pelampiasan yang mudah dieksploitasi oleh oknum-oknum, provokator, dan akun-akun pencari engagement. Sementara di Eropa, ekosistem barbar seperti ini di era 80-an sudah direformasi habis-habisan. Mereka tidak cuma menghukum pelaku, tapi juga membenahi edukasi dan memaksa peradaban supporternya naik kelas. Sementara di sini, sistem yang gagal membiarkan masyarakatnya memiliki fondasi nalar yang rapuh. Akibatnya, dua insiden tadi yang di awal saya ceritain itu hanya salah satu dari sebagian banyak insiden-insiden lainnya. Selama edukasi kita gagal mencetak manusia rasional, maka menormalisasi kebodohan ini akan terus menjadi siklus. Tugas kita sekarang adalah memutus rantai kebodohan ini. Jika nalar dibiarkan mati, maka sepak bola hanya akan jadi ajang bunuh diri peradaban. Silahkan kalian diskusikan, bantah, atau kritisi di kolom komentar. Mari kita buktikan bahwa kita masih bisa menjadi supporter yang berakal.